Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita membahas beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh berhaji untuk orang yang sudah meninggal? Kemarin kita sudah bahas bahwa boleh menggantikan haji orang yang meninggal dengan syarat yang menggantikan sudah pernah melakukan haji, dengan syarat yang menggantikan sudah pernah melakukan haji, dan juga yang menggantikan adalah orang yang terpercaya. Memang orang-orang yang bisa dipercaya bahwasanya mereka ini bisa untuk menggantikan haji ya. Dan kalaupun diperbolehkan, misalkan kedua orang tua sudah meninggal, apakah bisa dihajikan sekaligus atau cuma boleh satu orang saja? Jadi maksudnya ini, kita punya dua orang yang meninggal, orang tua kita dua-duanya sudah meninggal, kemudian dua orang tua ini kita hajikan dengan satu orang saja. Itu ya maksudnya ya, kita hajikan dengan satu orang saja. Ini tidak diperbolehkan. Jadi satu orang harus menggantikan haji untuk satu orang saja. Tidak boleh menggantikan satu orang menggantikan tiga orang sekaligus dalam satu waktu ya, dalam satu waktu. Kecuali misalkan anak sudah pernah haji misalkan ya, menggantikan 5 orang dalam 5 tahun. Tahun ini anak menggantikan si fulan, tahun depan anak menggantikan si fulan. Nah, itu tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan ini anak sendiri langsung 5-5-nya anak terima, oke, anak terimanya, ya Allah aku menggantikan haji untuk fulan, 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 dan fulan dalam satu amalan, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Dalilnya Rasulullah SAW ketika menanyakan seorang laki-laki yang menggantikan haji orang tuanya. Kemarin kita bahas di kitab Bulughul Maram ya. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau sudah berhaji? Maka dia menjawab belum. Maka hajilah untuk dirimu sendiri, kemudian gantikan untuk orang lain. Itu dalil bahwasanya seseorang ketika ingin menggantikan haji, dia harus sudah melakukan haji, dan hajinya hanya untuk digantikan satu orang saja. Hanya cukup untuk satu orang. Tidak boleh satu orang langsung menggantikan dua orang. Langsung tidak boleh menggantikan dua orang. Itu ya pertanyaan yang pertama. Kemudian selanjutnya, apakah dengan memposting video atau foto atau pernyataan pujian terhadap anak karena kelucuan atau kecerdasan dan kepintarannya di media dapat mendatangkan ain? Ain itu apa? Penyakit mata, padahal terjemah ini.
hasad, penyakit yang disebabkan oleh pandangan hasad orang lain, ya, ataupun seseorang itu melihat kita dan orang itu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, saking dia takjubnya dengan kita, dengan orang yang dilihat. Salah satunya misalkan anak-anak, ya, anak-anak bayi ini kan lucu, dan bayi ini kan memberikan hiburan, makanya anak ini bisa menjadi hiburan bagi orang tuanya, bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi kadang-kadang lucunya anak ini dibuat berlebih-lebihan oleh orang yang melihatnya. Wah, cakepnya, wah putih ya, wah dan yang lainnya. Tapi tidak pernah diiringi dengan kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Nah, ini kalimat-kalimat yang baik ya. Artinya ketika kita takjub dengan ciptaan Allah, maka harus diiringi dengan kalimat-kalimat yang baik yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat itu lupa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ada kemungkinan orang yang kita lihat itu akan terkena ain. Akan terkena ain atau akan terkena penyakit disebabkan pandangan kita kepada dia. Nah, ini ya pengertiannya. Dalilnya al-ainu haqqun, kata Rasulullah. Sesungguhnya ain itu betul-betul terjadi. Dalil yang lain, seorang sahabat pernah membuka bajunya dan badan dia ini bagus. Ya, dia ini bagus badannya. Dia mandi. Kemudian sahabat yang lain itu melihat sahabat ini yang mandi tadi badannya bagus. Kemudian tahu-tahu sahabat yang mandi ini terjatuh. Rasulullah SAW bertanya, siapa dari kalian yang memandang laki-laki ini kemudian dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasulullah SAW menjawab, apakah kalian ingin kemudaratan terjadi untuk saudara kalian? Nah, itu maksudnya. Kalau kita melihat seseorang itu kita lupa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, ada indikasi orang yang kita lihat itu akan terkena penyakit ain. Tapi tidak semuanya. Paham ya? Bisa jadi misalkan Yusuf bagus, dia tidak kena. Tapi ada orang lain itu kena. Karena tidak semuanya. Gitu loh. Jadi bukan hukum pasti. Ya, bukan hukum pasti. Makanya di sini madar hukumnya adalah, kalau kita nyebut hukumnya saddun lidzari'ah. Lebih baik ditinggalkan, jangan sampai ketika kita melakukan ini ada sesuatu mudarat yang datang setelah itu. Nah ini. Jadi tidak haram mutlak ya. Tapi lebih baik ditinggalkan, jangan sampai sesuatu mudarat di belakangnya terjadi. Tapi ada niat-niat yang baik di belakangnya. Contoh sekarang ya, ada acara-acara hafiz Al-Quran anak-anak kecil ditampilkan. Dan mungkin niat orang menampilkan itu sebagai sarana dakwah, sebagai sarana untuk mengajak orang lain itu, yuk anak kita ini coba kita buat hafal Quran daripada menghafal lagu-lagu yang tidak jelas. Itu ya, sebagai sarana dakwah dan sebagai syiar Islam bahwasanya kitab Allah itu mudah untuk dihafal. Anak-anak ini kan artinya untuk memahami saja susah. Kenapa dia bisa untuk menghafal Al-Quran? Benar. Artinya Al-Quran itu mempunyai mukjizat. Ya kan? Coba anak-anak itu disuruh untuk menghafal kitab ini saja, tipis kitab ini, baca ada? Baca ada? Susah kan? Bahasa Indonesia padahal bahasa yang dia pahami. Susah. Tapi anak-anak sekecil ini dia bisa untuk menghafal Al-Quran yang tebalnya seperti ini, 30 juz. Kenapa? Al-Quran itu mempunyai mukjizat.
Dan dikarenakan Al-Quran itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tunjukkan ini sebagai sarana dakwah. Nah ini ya, boleh atau tidak, beda pula hukumnya, gitu ya, beda pula hukumnya. Jadi apakah dapat mendatangkan ain? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Makanya dalam keadaan kita memposting kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh anak itu, maka mulailah dengan kalimat-kalimat yang baik. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Nah itu dia. Anak punya seorang teman, ini teman anak sendiri ya. Ketika itu anak ini betul-betul pintar deh. Dia mendapatkan juara 1 terus, kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya. Bahkan memenangkan lomba. Setelah itu dia mempunyai benjolan di lehernya nih. Setelah dia memenangkan lomba itu, dia mempunyai benjolan di lehernya, ya. Dan ini salah satu indikasi anak tersebut terkena ain, indikasinya, ya. Apalagi ketika misalkan kita bawa obat ke dokter tidak sembuh-sembuh, nah, indikasinya tersitu, indikasinya ke situ, ya. Tapi misalkan kalau kita sudah mulai niat kita untuk mendakwahi muslimin yang lainnya, dan kita juga memulai dengan menulis kalimat-kalimat thayyibah, insya Allah aman, ya, insya Allah aman. Jadi seperti itu. Jika hal tersebut berdampak pada ain, bagaimana cara mengetahuinya dan cara mengatasinya? Jadi kalau orang itu terkena ain, biasanya ya, dia datang tanpa sebab yang jelas. Penyakit ain ini datang tanpa sebab yang jelas. Tahu-tahu lain beh, tahu-tahu sakit beh, tidak ada sebab musababnya. Seseorang itu kan ketika sakit biasanya ada sebab musabab di belakangnya. Sebabnya seperti ini, sebabnya seperti ini, sebabnya seperti ini. Kenapa terjadi benjolan? Oh ternyata dia banyak makan telur. Oh karena dia ini jarang mandi misalkan. Nah itu kan sebab musabab. Nah ini mandinya bersih selalu, tahu-tahu besok pagi dia bengkak kakinya, atau dia bengkak lehernya, tidak ada musababnya. Ada indikasinya ke situ. Nah indikasi ya, indikasi. Makanya orang yang melihat dia ini terkena ain atau tidak harus orang-orang yang berilmu. Jangan orang-orang basing-basing. Kalau hakit kepala langsung karena kena ain kayak langsung hebut macam itulah, ya. Atau misalkan orang itu langsung sakit ini, minum obat ini, nah, itu tidak boleh, ya. Harus betul-betul yang menilainya itu adalah orang yang didasari dengan ilmu, terutama orang-orang yang betul-betul terbiasa untuk mencarinya. Nah, ini yang disebut dengan tajribah, mencoba, ya, meneliti kasus. Dan ain ini indikasinya biasanya dengan ruqyah. Makanya orang yang biasa meruqyah antara satu orang dengan orang yang lainnya itu kasusnya pasti berdekat. Jadi bukan berarti ustadz itu tahu dengan sesuatu yang gaib. Paham ya? Itu karena ustadz itu dia sudah pengalaman. Oh kasusnya seperti ini, macam ini mulanya. Penyakit dia seperti ini, indikasinya terkena ain, obatnya seperti ini. Bukan berarti ustadz itu tahu yang gaib, ya. Bukan berarti ustadz itu tahu yang gaib, karena ustadz itu tidak tahu sesuatu yang gaib, ya. Ustadz itu tidak tahu sesuatu yang gaib. Bagaimana cara mengatasinya? Itu tadi, ya. Cara mengatasinya salah satu yang diriwayatkan dari Rasulullah, cari orang yang memandang kita. Ini agak haro ini. Cari orang yang memandang kita, suruh orang itu mandi. Orang itu mandi. Kemudian air mandi dia itu dimandikan pula ke kita. Nah ini haro kan? Haro nih. Dan ini hadisnya sahih. Tapi kalau cara yang pertama ini susah, maka gunakan cara yang kedua, ruqyah syar'iyah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan sebab-sebab ain yang terjadi di diri kita. Kan seperti itu. Nah, itu cara mengatasinya, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana seandainya kita menginginkan sesuatu dari orang lain
Ini panjang nih pertanyaannya, cerita ini. Tetapi orang itu berbeda agama. Misalnya pacaran, inilah halal pacaran nih. Kata sang pacar, aku mau sama kamu tetapi asal kamu mau mengikuti profesi agama saya. Ini ya, pemurtatan berindikasi. Misalnya kalau nih ya, kalau misalkan agamanya A, kemudian diberikan syarat untuk melakukan amalan-amalan yang ada di agama itu, ya. Kalau ikut kemauan dia karena kita butuh orang itu, kemudian kita ini mengikuti orang yang beda agama tadi, ya, kita ikuti orang yang beda agama tadi. Apakah kita sudah dianggap murtad? Berat nih, apakah kita sudah dianggap murtad karena kita mengikuti agama dia karena sesuatu yang lain? Jadi pembahasannya seperti ini. Apa hukum seseorang melakukan amalan kufriyah? Kufriyah tahu ya? Kita ini tahu sujud kepada patung itu tidak boleh. Ya, sujud kepada patung itu tidak boleh. Cuman kita sujud juga. Tapi keyakinan kita di dalam hati ini hanya untuk ikutan-ikutan saja. Paham ya? Hanya untuk ikutan-ikutan saja. Berbeda dengan orang-orang di samping ini. Orang-orang di samping ini betul-betul meyakini ketika dia sujud dengan patung itu dia akan mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan mudarat. Tapi kita melakukan itu hanya untuk mengambil hati orang yang samping kiri kanan ini. Apa hukum kita melakukan itu? Itu ya. Dua perkataan ulama di sini. Yang pertama, orang yang melakukan amalan kufriyah maka dia sudah bisa disebut kafir juga, ya. Maka dia bisa disebut kafir juga. Arti murtad dia. Ini agak berat perkataan ini, ya. Dia langsung murtad ketika itu, karena dia tahu bahwasanya ini amalannya kufriyah dan dia tetap melakukan itu, gitu. Kufriyah itu amalan yang menyebabkan dia murtad. Itu loh ya. Amalan yang menyebabkan dia murtad. Makanya Imam Ahmad itu menyebutkan orang yang meninggalkan sholat murtad deh. Murtad. Dan makanya juga Imam Ahmad berpendapat murtad. Kenapa? Karena hukum orang meninggalkan sholat itu dibunuh. Adakah orang yang berani meninggalkan sholat ketika ancamannya dibunuh? Misalkan, ini ancamannya dibunuh, ya, tapi dia tetap ngotot meninggalkan sholat. Dia tanpa menghiraukan, lah ada pepelah dibunuh. Artinya kan murtad, kata Imam Ahmad. Nah, itu perkataan beliau. Ya. Nah, pendapat yang kedua menyebutkan dia melakukan dosa besar. Dan ini yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, orang yang melakukan perbuatan kufri, amalan-amalan yang bisa membuat orangnya murtad, tetapi hatinya itu dia tidak meyakini itu, gitu loh. Paham enggak? Dia tidak meyakini itu, ya. Maka dianggap dia sebagai dosa besar. Tapi hame-hame lah nih, hame-hame besar lah nih, ya. Yang satu menyebutkan murtad, yang satu menyebutkan dosa besar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah pernah menyebutkan seperti ini ya dalam Al-Qur'an. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Sesungguhnya Allah itu telah menurunkan di dalam kitabnya. Dan ketika kalian itu mendengarkan ayat-ayat Allah itu dilecehkan, ayat-ayat Allah itu dipermainkan, ya. Ketika kita melihat sebagian orang itu melecehkan ayat-ayat Allah, menghina agama Allah Subhanahu wa taala, fala taq'udu ma'ahum, jangan engkau duduk bersama mereka. Jangan engkau duduk bersama mereka. Artinya apa? Kita tidak usah mendekat sama sekali. Apalagi ikut melakukan dengan keyakinan
Kita itu ikut hanya sebagai ikut-ikutan saja, tanpa mengiyakan perbuatan mereka. Itu ya. Kemudian apa kata Allah? Innakum idzam misluhum. Kalau kalian tetap ngotot melakukan itu, maka kalian sama dengan mereka. Nah itu, derajat kita itu sama dengan orang itu. Jadi kalau kita ridho dengan orang yang melakukan perbuatan kufur, maka kita juga sama dengan mereka nilainya, ya. Dan ujung-ujungnya pun sama, masuk neraka inti ya. Benar? Orang yang kufur, murtad masuk neraka, orang yang melakukan dosa besar masuk neraka juga. Cuman perbedaannya, orang yang murtad kekal di neraka, orang yang melakukan dosa besar ada kemungkinan masuk surga. Itu bedanya. Tapi HP sanggup masuk neraka walaupun cuma 1 hari. Ya kan? Orang sekarang itu berpikirnya, ailah, yang penting tidak murtad. Ya dah. Ini makanya ada firqah sesat, kelompok sesat di zaman Rasulullah SAW itu, kelompok Murji'ah. Murji'ah ini iman itu tetap sama iman itu. Jadi kita melakukan dosa sebesar apapun, imannya itu tetap sama. Tidak deh, tensi naik turun tuh tidak deh. Iman itu tetap sama. Kalau iman itu sama, berarti iblis juga beriman, Anda bilang. Karena sudah sering melakukan ini ya, nyebut ini. Iblis juga beriman. Karena iblis itu Allah yang menciptakan, iblis juga beriman kepada Allah. Iblis itu tahu Allah Tuhan. Ya, iblis tahu Allah itu Tuhan. Dan iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala dengan taunya Allah itu Tuhan. Tapi Allah kufurkan dia. Nah ini ya. Jadi perkataan ulama menyebutkan 2. Dia hukumnya murtad. Yang pertama, ini agak keras ini. Dan ini masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang melakukan amalan kufriyah, amalan yang bisa membuat dia murtad dia, walaupun hatinya itu hanya niat ikut-ikutan. Itu loh, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dia melakukan dosa besar. Dia melakukan dosa besar. Kenapa hukum ini berbeda? Karena sekarang ini sangat susah untuk menjaga nilai-nilai Allah. Karena hukumnya tidak ada. Gitu loh ya. Kalau hukumnya ada, tidak berani dia melakukan itu. Ya, tidak berani. Karena orang-orang Islam itu ketika orang-orang kufur di zaman Umar bin Khattab, orang-orang kafir itu merayakan perayaan mereka, Umar bin Khattab memerintahkan jangan ada satupun orang Muslim yang mendekati situ. Ya, memang dijaga. Jangan sampai kita itu mengikuti amalan orang-orang kafir. Dijaga. Tapi tetap mereka itu merayakannya. Tidak jadi masalah. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini toleransinya. Tapi di zaman kita sekarang ini karena tidak ada lagi pagar yang menjaga kita, jadi bebas, gitu loh. Ya, dicampur aduk. Ya, kalau orang non Muslim salamkan kita, assalamualaikum warahmatullah, kata dia. Dia menganggap itu kebiasaan. Tapi kita itu nilainya ibadah. Ya, kita nilainya ibadah. Nah kita juga macam itu, ketika mereka melakukan ibadah, mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kita ikut juga. Ya. Maka amannya jangan diikuti. Ya. Jangan diikuti. Apalagi kita mengikutinya hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia, macam pacar tadi. Supaya dia nak jadi pacar aku, la haula wala quwata illa billah. Macam dak ge cewek yang bagus ya, lan we uge stok pe banyak, lan we nyari yang itu ya. Aku menuranglah sampai misalkan melakukan kufriyah dikarenakan pacaran itu, lah macam dak ge stok wanita di atas dunia ini. Alangkan hadikatnya perempuan itu ya. Jangan we gile takut. Rasulullah SAW itu nyebut perbandingan laki-laki dengan perempuan itu 1 berbanding 50. Sono gile takut. Cuman orang laki ini takut kawin masalahnya. Itu be masalahnya.
ya. Menstok tuh banyak, insya Allah. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan kufriyah seperti ini, ya. Apalagi hanya digantikan hanya sebab untuk mendapatkan kepentingan dunia, ya. Jadi seperti itu. Habis pertanyaan dia, gua ada pertanyaan yang lain. Waalaikumsalam. Perak dan emas bukan asnaf ribawi karena dia bukan alat tukar, tapi barang sama. Paham enggak maksud aku? Barangnya sama. Kalung emas enggak? Emas dia. Sekarang koin di zaman Rasulullah emas enggak? Emas. Koin di zaman Rasulullah dengan kalung kita zaman sekarang sama enggak? Sama-sama emas. Az-zahab biz-zahab riba, kata Rasulullah SAW. Menukarkan emas dengan emas riba. Ilaha waha, kecuali sama takarannya, kecuali tangan dengan tangan, tetap riba. Kalau ada pertanyaan seperti ini, bukan pertanyaan ya, pernyataan, emas zaman sekarang tidak riba karena alat tukarnya sudah berbeda. Yang nuker alat tukar tuh kita, bukan agama yang menukarkan. Paham ya? Mazhab Syafi'i buka kitab jual beli, alat tukar yang sahih untuk jual beli emas dan perak. Artinya kita menggunakan kertas ini menyelisih mazhab, dan kita mengambil rukhsah karena tidak ada yang menghidupkan emas dan perak, itu dia. Paham ya? Tidak ada yang menghidupkannya. Kalaupun kita misalkan betuko hanya menerima emas dan perak, HP kan beli ya? Benar tak? Ribanya tetap ada nilainya di situ, ya. Makanya misalkan kalau toko-toko emas ini ya menjual emas dengan kredit, riba itu. Nek emas batangan, nek emas yang kalung, dia tetap riba, ya. Walaupun misalkan ada ulama yang menyatakan itu tidak riba, itu tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab aku, ini fatwa aku pokok. Aku meyakini itu riba. Dan ana bertanya dengan guru-guru ana juga seperti itu, karena ana meyakini yang bisa dia dijadikan alat tukar itu emas dan perak, ya. Dan kita menggunakan duit sekarang itu hanya darurat. Makanya duit kita dimain-main sekarang. Nilainya selalu turun dan turun. Bila naik. Padahal nilai cetaknya sama. Mencetak dolar seperti ini, nilainya mencetak rupiah juga seperti ini. Tapi nilainya berbeda. Ngapain berbeda? Apa yang membuat dia berbeda? Itu kalau ahli ekonomi yang SS itu banyak, tapi tidak selalu naik ekonominya. Tidak tahu kisah macam mana. Ya, yang SS itu banyak di belakang. Aku pernah kepala ya jadi SS, export ujung-ujung. Ya. Tapi ekonomi tetap macam itulah, led ke bawah. Yang bertani, ada tidak nilai sahangnya sekarang? Tidak ada. Ya dah. Kalau dia barang banyak, tidak pacak. Ya, karena nilai tukar tuh rendah. Bahkan mahasiswa pun macam itu sekarang. Dan Sudan pun sekarang seperti itu. Kacau ininya, ekonominya. Sudan sekarang masuk negara yang disebut mendukung pergerakan terorisme. Untuk dihilangkan list itu, ya, list menghilangkan supaya Sudan itu tidak masuk lagi negara terorisme, dia harus membayar beberapa juta dolar untuk negara yang membuat list itu. Sedangkan rakyatnya dalam keadaan kelaparan, nyurak semua ulamanya. Kalau kita butuh dolar, nilai tukar kita itu semakin turun, itu teorinya. Semakin banyak kita utang, nilainya semakin turun. Kalau kita tukar semua duit kertas kita, bangkrut. Oh, bangkrut itu orang-orang yang punya main-main di dalam duit kertas itu bangkrut. Dak dege dia punya harta. Ya, coba ya, Bay. Dicoba ya, Bay. Misalkan ya, kita punya cuma duit kita hiket masalah. Coba misalkan aku punya 1M, ada 1M. Ya dah. Siko orang punya 1M misalkan. Kita ambil baik duit kita. Di di bank. Ya dah. Apa yang terjadi?
hilang duit dia. Di mana ini nutup? Karena sekarang itu fungsi uang kertas itu apa? Dia menciptakan uang dakde nyata, gitu loh ya, uang dakde nyata. Dan nilainya mereka yang menentukan. Dia pacak dimainkan di situ, gitu loh. Jadi anak sendiri berkeyakinan ya, ini keyakinan anak ini. Emas itu entah itu kalung, entah itu emas batangan, entah itu emas yang apa namanya, yang baru keluar dari tambang itu, ya, dia tetap riba. Kecuali emas ini dijual dulu, baru dibeli dengan emas yang baru, tidak ada riba, dia, ya, tidak riba. Maka dalam hal itu kredit juga, bukan kredit ya, akad dalam emas ini harus cash. Akad dalam emas ini harus cash dan harus tangan dengan tangan, gitu loh, ya, harus tangan dengan tangan. Jadi seperti itu. Dari pacak disebut emas sekarang itu tidak riba. Emas zaman dulu itu dari disebut riba karena emas itu alat tukar. Emas itu alat tukar sekarang. Kalau kita tidak berduit, kita masuk negara Arab, duit kita hanya 1.000. Ada emas di kalung kita nih. Dia nerima kalung kita, apa nerima duit kita yang 1.000 nih? Oh, kalung lah berutak deh. Benar kan? Mana enak dia nerima kertas ini? Dia tetap nerima kalung, gitu loh. Walaupun bentuknya kalung, artinya alat tukar tidak dia? Alat tukar. Dan itu barter, dan itulah yang disebut dengan jual beli. Gitu loh. Jual beli itu apa artinya? Mengganti manfaat. Yang menjual mendapatkan manfaat, yang membeli juga mendapatkan manfaat. Bisa juga dengan barter barang. Yo aku beli emas kah dengan bukan emas. Misalkan aku beli beras kah dengan 1 kilo lele misalkan. 1 kilo beras dengan 1 kilo lele, boleh, bisa. Tidak jadi masalah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap apa namanya? Emas di zaman sekarang itu tetap riba. Ya. Dan kalaupun ada misalkan sebagian ustadz-ustadz yang berkeyakinan emas di zaman sekarang itu bukan alat tukar, ya sudah, itu ijtihad dia, tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau aku sendiri berkeyakinan emas itu alat tukar apapun bentuknya, dan akadnya kalau dia itu tidak cash kena riba gitu. Contoh ya, emas ini tiap hari berubah harganya, benar tak? Tiap hari. Hari ini 1 juta, so pagi 1.100.000, so pagi 1.100.000. Kalau misalkan aku jual cash, kalau misalkan aku jual kredit emas ini, ya, so pagi tahu-tahu naik, apa yang terjadi? Rugi rasanya, goror, akad goror ini. Akad goror itu apa hukumnya? Haram. Akad goror itu haram, ya. Jadi macam itulah. Jadi ngapa beli emas itu harus cash? Supaya tidak terjadi yang seperti itu, gitu loh, ya. Boleh, yang penting lah pindah tangan, harta itu tadi, ya, ditransfer. Ku punya duit 10 juta nih, emasnya di tangan, ku pegang emasnya, ku transfer duit, nih lah deo, sudah, tangan dengan tangan. Artinya duit dia kita terima, emasnya dia terima juga. Orang emas di mana? Tidak ada baca, tidak ada baca. Harus tangan. Boleh, artinya wakil dia, mewakilkan kita untuk menerima tadi itu akad apa namanya, tangan dengan tangan, itu loh ya. Kalau tidak ada tangan dengan tangan, tetap indikasi ada riba di situ, ya. Gak ada yang lain, gak ada 5 menit nih. Kalau ini lo, yo. Masbuk dalam sholat apa?
kalau masbuk di dalam sholat mayit, macam mana? Itu ya, tanyaan nih. Kalau masbuk dalam sholat mayit ini biasanya sholat sendiri biasanya, ya. Kalau masbuk ketika sholat mayit tetap dia sholat sendiri biasanya, ya. Ataupun misalkan kita lagi mendapatkan takbir, ya. Kalau kita lagi mendapatkan takbir, misalkan Allahu Akbar, kita baru kan lari ya. Kemudian imam tuh langsung masuk Allahu Akbar, kita baru masuk takbir pertama, tambah baik takbir satu kali, kemudian salam, ya, dibaca, ya, tetap dibaca. Kalau mengajian, yo, beli manggo berapa? 2 kilo. Kita beli manggo 2 kilo ya. Kemudian kurang beberapa gram. Ya, kurang beberapa gram. Kemudian diisi jeruk hiko. Boleh atau tidak? Kalau tarodi boleh. Kalau ridho dengan ridho dan harganya sama. Oh, harga jeruk 30.000 sekilo, harga manggo 30.000 sekilo. Kurang hikat bang. Ambil jeruk bayo, manggo lebih nih. Isi jeruk bae untuk 2 on. Oke lah kata dia. Sah. Ya, enggak jadi masalah. Mendapatkan manfaat, dia juga mendapatkan manfaat jeruknya. Ya. Dan sama takarannya. Ya, takarannya sama. Tapi kalau harganya berbeda, nah ini yang agak kacau ini. Ya, harga jeruknya misalkan 7.000, harga manggo 30.000, rugi. Kalau ada yang dirugikan itu tetap tidak boleh. Dia masuk dalam wailul lil mutaffifin, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Itu tadi curang. Ya. Bahaya, curang dalam timbangan ini berat. Makanya kalau kita belanja di Sudan, ya orang Sudan itu kalau timbangan kita di sini macam ini kan rata ya. Benar tak? Kalau kita belanja di toko, timbangan macam ni kan? Timbangan yang macam ni, apa namanya? Nih, yuk. Yang pasang batu, ini barang. Harus sama ya kan? Kalau di Sudan diberatkan ke ini ya. Jadi dia itu merasa aman. Dia merasa aman ya. Nih, apa namanya? Besi sekilo. Ya tak? Nih manggo, diberatkan ke manggo. Jadi dia itu bebas gitu loh. Dia ngerasa aman, tak ada ini. Menyebabkan hikat-hikat maksud aku, inilah. Hadekah lah maksudnya tuh, rasanuan gile ini ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi boleh, ya. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita, siapa yang panjang cerita amat? Batal sholat dia. Batal sholat dia. Jadi seperti ini ya. Ini dilema kalau kita sholat sir. Sholat sir ini macam ini dilemanya. Kadang-kadang bacaan kita slow, bacaan imam tuh yang ngebut. Ya tak? Jadi misalkan kita baru Ar-Rahmanir Rahim, tahu-tahu dia Allahu Akbar. Kita kayak ngelanjut Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan lo made huday lah dia Sami Allahu liman hamidah. Misalkan ya. Kita lah 2 gerakan tertinggal ini. Kemudian dia Allahu Akbar, kita baru ruku, batal sholatnya. Batal, ala biarlah hurala imam tuh sholat sendiri. Kita sholat sendiri oke. Beda mazhab masalah. Dia nak ngebut, kita nak pelan. Macam mana? Ya. Kalau kita dipaksa ngebut, misalkan bacaan Al-Fatihah kita itu tadi ketinggal ya. Ketinggal bacaan Al-Fatihah kita tadi. Kita lebih memilih mengikuti imam dan memotong bacaan Al-Fatihah kita. Sholat sah kita. Sholat kita tetap sah. Tapi kalau misalkan imam itu betul-betul main-main di dalam sholatnya, berdosa dia. Imam itu berdosa. Kita sebagai makmum dosa dak deh. Tapi kira-kira ibu pahala dak? Nambah iman dak sholat itu tadi itu. Ya.
Kalau tidak ada nambah iman, diulang sholatnya. Ulang sholat. Dan itu yang Anda dapatkan dari guru-guru kita ya. Pernah sholat di belakang syekh itu, imamnya mahasiswa. Mahasiswa ini kena ngebot terus dia mayang. Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah mayang, dipanggil dari syekh. Apa baca kah? Dipanggil. Apa yang dibaca? Aku baca bacaan sholat macam biasa, kata dia. Ya. Dak ada kawan ini ditinggal dari syekh. Ditinggal dari syekh, ketika sampai di rumah sholat ulang. Sholat ulang. Boleh tidak sholat ulang? Boleh. Dan kalaupun sholat yang pertama sah, sholat yang kedua hukumnya sunnah. Dapat pahala. Karena kita itu ingin di dalam sholat kita itu menambah keimanan kita. Gitu lah ya. Itu kalau orang itu sholat ingin menambah keimanan. Beda kalau orang sholat itu hanya untuk ngisi absen. Paham maksud aku? Sholat itu hanya untuk ngisi absen. Ayolah penting lahudai lah. Lahudai. Ya penting lahudai pokok. Nah ini sholat ngisi absen namanya. Jadi usahakan sholat kita itu sholat menambah iman. Jangan sampai sholat hanya untuk ngisi absen. Kalau sholat ngisi absen itu hamaikan santri. Santri itu kan hudeh mayang tanda tangan. Kalau bagian keamanan dulu. Hudeh mayang tanda tangan. Asal ada buka hubawa butak kepala. Nah itu kan sholat ngisi absen namanya. Ya. Apa Bar? Ketika kita menegur seseorang misalkan, lah benar belum sholat kan? Nuwe cepat dijawab. Apakah lah udah nengok Nabi sholat? Nengok tidak, meriwayatkan iya. Gitu loh ya. Nengok tidak, tapi meriwayatkan iya. Gitu loh. Kalau meriwayatkan agama ini harus dengan syarat melihat, macam mana kita belajar sembahyang? Macam mana kita belajar puasa? Macam mana kita melakukan ibadah haji? Benar tak? Kalau harus nengok, berarti kita harus ketemu semua ya kan Rasulullah SAW. Ini ilmu mantik namanya. Terlalu banyak belajar filsafat macam itulah. Ya, aku orang belajar filsafat hendak melesah. Iya. Karena aku keluar akidah oke masalah. Keluar fakultas akidah aku. Jadi dia menyeleneh dengan bahasa-bahasa macam itu mudah matak ya. Kada huwa nengok Rasulullah SAW salat. Kanyoroku salat yang benar. Kita itu meriwayatkan. Gitu loh. Dari siapa? Dari guru-guru kita. Ya dah. Kalau guru kita mengajarkan seperti itu, ini yang disebutkan Al-Quran, ini yang disebutkan hadis, ini yang disebutkan oleh para ulama, kita terima. Kalau agama engkau mensyaratkan solat benar tuh harus ningok Rasulullah, sedangkan kita tidak pernah ningok Rasulullah, berarti kita pacak muat solat masing-masing. Nah itulah kira-kira. Benar tak? Itu logika. Ini cuma main akal ini. Makanya orang-orang terlalu banyak orang tidak ada ilmu agama, dia dengar perkataan orang itu bersilat lidah, itu cepat terbawa. Ya. Makanya di masa Imam Syafi'i itu orang yang belajar mantik, orang yang belajar ilmu kalam, orang yang belajar filsafat, tapi dasar agama ada deh di plaza. Harus di plaza. Jadi macam itu. Kalau sekarang ini karena kita ini bebas sekarang, ya. Semua cabang ilmu itu ada baik. Dan orang itu merasa dia pintar, tapi dia berbicara di bidang yang lain. Nah ini yang jadi masalah. Ya tak? Ini yang jadi masalah. Ada buku ini, 2 buku nih. Macam mana ini caranya? Waktu. Ada 3 buku. Jadi insya Allah kelak lah. Kelak aku muat soal dulu. Apa yang baca jawab aku insya Allah. Ya. Ada 3 buku. Di situ hiko lupa terus kembagi ya. Mudah-mudahan apa kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.